Kemudian sampai saya pada terbentur pada suatu tulisan gitu, melihat sebuah tulisan, di sini tidak disediakan tempat sampah. Menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di daerah ini tidak ada tempat sampah. Urus sampah Anda dan bawa pulang ke rumah. Baik, supaya nggak berlama nih. Oh, aduh, kita minta Pak Tri.M. Susbandono. Nah, ini juga sebagai guru bahasa, beliau adalah mantan HR Director di Medco. Saya kenal beliau udah 15 tahun yang lalu ya. Kalau Pak Tommy udah 20 tahun yang lalu. Tapi masih muda terus loh ya. Alhamdulillah Mas. Ketemu 20 tahun yang lalu ya kayak gini ya. Aduh. Gak ada kemajuan saya Pak. Luar biasa. Ini anugerah ya Pak Susdi juga luar biasa. Kenal sejak saat beliau waktu itu di korporasi di Star Energy, kemudian sebelumnya di Medco, kemudian melalang buana di beberapa konsultan HR, dan sekarang menjadi seorang guru lah di mana-mana ya, termasuk di SKP ini, insya Allah. Monggo Pak Sus, silakan. Monggo Pak Sus. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Pak Gus. Salam sejahtera. Salam sejahtera Pak Gus. Salam sejahtera. Salam sehat, penuh berkat di hari Jumat ini. Amin. Saya beberapa kali tersanjung ketika Pak Gus mengatakan saya guru bangsa, maka ketersanjungan saya naik lagi, kemudian terhempas lagi ya. Itu resiko lah untuk diundang di forum seperti inilah ya, kalau saya kemudian dihempas-hempaskan seperti naik perahu di lautan yang lepas begitu. Yang kedua adalah bahwa saya ini, latar belakang saya ini seorang engineer sama dengan Mas Tommy itu. 20 tahun pertama karier saya di dunia bisnis, di dunia profesional adalah saya seorang engineer. Dari ITB loh, ya, okay. Saya lolos dari ITB, bukan lulus. Kemudian setelah saya 20 tahun menjadi seorang engineer begitu ya, bahwa kemudian sampai pada suatu posisi yang cukup tinggi lah gitu di sebuah perusahaan multinasional, dan kemudian pindah ke perusahaan nasional, swasta nasional. Bos saya pada waktu itu manggil saya. Saya waktu itu VP Supply Chain, jadi termasuk technical support lah gitu. Kemudian bos saya itu memanggil saya, dan beliau mengatakan begini, Susbandono, mulai bulan depan kamu pegang Human Resources Department, jurusan sumber daya manusia lah kira-kira. Saya kaget, saya nggak pernah berpikir. Tapi ringkas kata saya menolak, dan kemudian saya menanyakan kepada mereka, kepada dia saya menanyakan apakah saya kira-kira mampu. Kemudian bos saya itu mengatakan kamu mampu. Terus saya tanya, mengapa kamu mengatakan saya mampu? Dia bilang begini, untuk menjadi pengelola sumber daya manusia. Nah, ini kemudian saya perlebar, apakah itu korporasi, apakah itu masyarakat, apakah itu RT, RW dan sebagainya, organisasi. Dia mengatakan syaratnya ada dua. Saya bilang apa itu? Dia orang Selandia Baru kalau nggak salah. Apa itu? Saya bilang, yang pertama adalah passion to the people. Itu yang pertama. Yeah. Dan yang kedua, seseorang itu harus mempunyai apa yang disebut sebagai common sense. Itu syarat dari dia. Dan saya melihat kamu Susbandono, kamu mempunyai dua-duanya. Saya nyerah, akhirnya saya terima. Pendek kata, singkat cerita teman-teman sekalian, saya pindah ke bagian sumber daya manusia tanpa exposure, tanpa pengalaman, tanpa sekolah di sumber daya manusia, dan kemudian 1 tahun, 2 tahun kemudian saya mencintainya. Lebih spesifik lagi teman-teman sekalian, saya mencintai
pengelolaan sumber daya manusia. Itu Mantap. latar belakang saya. Oke, saya tidak membawa slide karena kata tunjuk dari Pak Kus, ya kita ngobrol-ngobrol saja. Saya ingin bercerita saja teman-teman sekalian. Pada tahun kira-kira tahun 2000-an kira-kira atau sebelumnya, saya lupa tepatnya. Saya sempat jalan-jalan ke Jepang. Saya jalan-jalan ke Jepang dan kemudian hari pertama saya di Jepang, saya keluar dari hotel, di lobi hotelnya tidak terlalu besar, hotelnya kecil. Saya di lobi dan saya memegang tisu yang baru saja saya pakai. Saya kebingungan mau membuang tisu itu. Saya bingung, celinguan lah gitu bahasa Jawanya itu ya. Mana ini kotak sampah di lobi ini? Ketika nampaknya petugas front office itu melihat saya celinguan mencari kotak sampah, dia menegur saya. Kira-kira bunyinya begini, kamu mencari tempat sampah ya? Iya, biar sini saya ambil, saya buangkan. Oke, saya terpaksa memberikan tisu kotor saya itu kepada dia. Oke, ternyata di lobi itu memang tidak ada tempat sampah. Kemudian saya keluar jalan-jalan di trotoar, kembali saya amati tidak ada tempat sampah. Di pasar tidak ada tempat sampah, di terminal tidak ada tempat sampah, di stasiun tidak ada tempat sampah, di toko tidak ada tempat sampah, di restoran tidak ada tempat sampah. Di semua tempat tidak ada tempat sampah. Ironisnya, ini saya menggunakan perspektif negatif, ironisnya semua daerah-daerah yang saya sebut tadi bersih. Tidak ada tempat sampah. Saya agak ngomel begitu ya, saya agak protes ini. Negara sebesar ini mengundang turis sebanyak ini termasuk saya dan keluarga saya dan teman-teman saya. Kok tidak mau menyediakan tempat sampah? Ini kan mempersulit saya dalam otak saya gitu. Hari pertama saya masih bergulat dengan tempat sampah. Hari kedua juga begitu. Sampai kepada kemudian hari ketiga saya sampai ke sebuah lokasi wisata. Gunung Fuji kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian pernah ke Jepang. Kemudian sampai saya terbentur pada suatu tulisan gitu, melihat sebuah tulisan. Di sini tidak disediakan tempat sampah. Menggunakan bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di daerah ini tidak ada tempat sampah. Urus sampah Anda dan bawa pulang ke rumah. Teman-teman sekalian, saya tuh kemeropok. Kemeropok itu apa ya? Mangkel gitu ya, jengkel. Kurang ajar nih orang Jepang. Dia membuka lokasi wisata sebesar ini, banyak sekali turis asing yang datang. Tetapi saya yang membawa uang ke Jepang harus ngantongi sampah-sampah saya untuk saya bawa ke hotel dan saya buang di kamar hotel saya. Karena di lobi hotel juga tidak ada tempat sampah. Herannya adalah orang Jepang tidak protes. Jadi faktanya ingin saya ulangi sekali lagi. Tidak disediakan tempat sampah di tempat-tempat umum, bersih, dan itu seolah-olah menjadi sesuatu yang jalan begitu saja. Nah, kemudian baru saya tahu saudara-saudara sekalian, bahwa kota-kota seperti Tokyo, Osaka, dan sebagainya membuang sampah itu bukan sebuah kebiasaan. Karena apa? Sampah yang akan Anda produce, yang Anda ciptakan, yang Anda buat, itu harus Anda kelola sampai di titik akhirnya sana. Dalam hal ini adalah kamar hotel tempat saya menginap. Saya mikir-mikir tempat saudara-saudara sekalian ya. Saya kasih contoh kota yang kedua. Kota yang kedua itu adalah Singapura. Singapura itu bersih, mungkin sama bersihnya dengan Jepang, tetapi banyak tempat sampah di jalan-jalan. Kalau Anda jalan di trotoar di Orchard Road, Anda akan melihat sampah-sampah di trotoar-trotoar. Di lobi hotel ada, di restoran ada, di terminal stasiun kereta api ada, dan sebagainya. Bersih. Mengapa? Karena mereka biasa membuang sampahnya pada tempatnya.
Tempatnya mana? Tempatnya tempat sampah yang sudah disediakan oleh suprastruktur, ya, oleh pemerintah. Tokyo, Singapura, mohon maaf saya yang terakhir saya pakai Jakarta. Kadang-kadang ada tempat sampah, tetapi kotor ya tetap aja kotor. Jadi Anda bisa membandingkan ya 3 kota tadi. Kemudian saya pernah cerita ini kepada teman saya dan dia berargumentasi. Tapi Susbandono di toilet di mall, di hotel, di perkantoran itu bersih loh, Mas. Saya mengatakan begini. Tempat-tempat yang Anda bilang bersih tadi itu karena ada office atau cleaning service. Ya, karena ada cleaning service yang membersihkan sampah-sampah yang Anda buang. Sampah-sampah yang saya buang. Sampah-sampah yang dibuang oleh tamu-tamu mall, tamu-tamu hotel dan sebagainya. Coba Anda culik itu cleaning service. Dalam waktu 1-2 jam. Toilet di mall, toilet di hotel, toilet di perkantoran. Pasti kotor. Becek. Ketika cleaning service itu tidak ada. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, yang membersihkan sampah, yang membuat tempat itu bersih, bukan saya, bukan Anda, bukan tamu, bukan pembeli, bukan pengunjung perkantoran, tetapi cleaning service yang dibayar untuk itu. Anda bandingkan dengan Jepang, Anda bandingkan dengan Singapura, dan Anda kemudian sadarilah ini yang kita hidup di Jakarta tercinta ini. Ini menarik teman-teman sekalian. Lah, mengapa? Apa yang membedakan ini? Saya kemudian terpaksa saya. Setelah saya pulang dari Jepang, saya mengingat-ingat bagaimana kejadiannya di Singapura, bagaimana kejadiannya di Jakarta. Kemudian saya mengingat bahwa ternyata inilah yang disebut budaya. Inilah yang disebut budaya. Apa yang membuat budaya? Apa yang membuat Jepang seperti itu, Singapura seperti itu, Jakarta seperti itu? Budayanya begitu, saudara-saudara sekalian. Sejak lahir jebrol, bayi merah. Orang Jepang itu sudah sadar bahwa sampah yang diproduksi, yang dibuat oleh si bayi-bayi itu harus dikelola sendiri oleh si pembuatnya. Di Singapura itu pikirannya adalah bahwa sampah yang saya ciptakan, yang saya buat harus dibuang di tempat sampah supaya pemerintah itu mengelolanya. Kalau Anda tidak buang di tempat sampah, denda. Takut. Di Jakarta itu setiap hari nyanyinya adalah sorak-sorak bergembira semua. Kenapa? Tempat sampah ada, buang sampah sembarangan, tidak didenda. Karena apa? Tidak ada budaya. Nah, saya kebetulan kemudian ingat. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa system creates culture. Sistem yang ada di Jepang, sistem yang ada di Singapura, sistem yang ada di Jakarta, create culture. Culture-nya apa? Ya culture-nya yang barusan saya ceritakan tadi. Lah, kemudian kita akan kembali. Mari kita kembali. Apa yang membuat Jepang, Singapura, dan Jakarta adalah culture. Apa yang membuat culture? Awalnya teman-teman sekalian adalah sistem. Susbandono ini terbang 1 jam 40 menit ke Singapura dengan pesawat. Begitu mendarat di Changi, begitu disiplin. Mau antri, buang sampah tak ada tempatnya. On time. 1 jam 20 menit atau 1 jam 30 menit. Kenapa? Karena di sana ada sistem. Susbandono yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, bahasa Mandarinnya nggak bisa, tapi begitu masuk kepada sistem, maka dia akan menjalankan budaya yang ada di situ. Siapa yang ngajari? Nggak ada yang ngajari. Susbandono kembali ke Jakarta, tiba di Soekarno-Hatta, keluar di taksi, buang tisu lagi di jalan tol. Mengapa? Karena no system, no culture. Itu kejadiannya. Saya bukan ingin mengkritik Mas Tommy atau apalagi Pak Artijo yang juga saya hormati. Apa yang terjadi dengan Pak Artijo?
Ketika Pak Artijo ada di MA, para koruptor itu takut untuk mengajukan kasasi atau PK. Karena apa? Begitu dia mengajukan kasasi, maka Pak Kartijo yang memegang perkaranya, dihukumnya malah lebih tinggi. Jadi mendingan mereka tiarap saja dah. Mereka tiarap. Ya. Tapi begitu Pak Kartijo itu pensiun, wah, para koruptor semua narapidana berbondong-bondong untuk mengajukan kasasi. Dan memang pada kenyataan diterima. Kasasinya diterima. Panenlah mereka, panen remisi, panen pemotongan hukuman. Apalagi Pak Kartijo sekarang sudah almarhum dengan segala hormat saya. Jadi teman-teman sekalian, Pak Kartijo itu orang hebat, saya salut. Tetapi karena beliau tidak didukung oleh apa yang disebut sistem, sehingga tidak menciptakan budaya, maka apa yang dulu dia pernah rintis di MA, begitu dia pensiun, hilang seketika. Jadi seolah-olah itu sia-sia. Seolah-olah sia-sia. Seolah-olah. Apakah ada impact-nya hari ini? Belum ada pernah penelitian yang mengukur. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, ketika budaya tidak ada di situ, ketika culture tidak ada di situ, karena sistem tidak ada di situ, maka hampir semuanya itu sia-sia. Susbandono ke Singapura, balik lagi ke Jakarta, brengsek lagi. Pak Kus, teman-teman sekalian, mungkin saya sudah melampaui waktu. Saya ingin menceritakan satu hal, bahwa selain sistem, infrastruktur itu juga menciptakan budaya. Infrastruktur itu menciptakan budaya. Anda boleh, dalam tanda pulung mohon maaf, boleh brengsek ketika di terminal Blok M atau di halte bis Metro Mini, tetapi ketika Anda masuk ke stasiun MRT, Anda bisa tertib. Saya juga heran, kok saya tuh tiba-tiba pengen tertib ya ketika masuk ke MRT. Saya nggak mau buang sampah, saya antri, saya on time. Karena apa? Infrastruktur yang memaksa saya. Lah, saya ingat pidato Pak Jokowi pada peresmian MRT di Jakarta di Bundaran HI. Entah Pak Jokowi itu copy paste pendapat saya. Beliau mengatakan begini, infrastruktur diharapkan bisa membangun budaya. At least paling tidak ada 3 budaya yang kita perlukan. Pertama adalah budaya bersih. Kedua adalah budaya tepat waktu. Ketiga adalah budaya antri. Mengapa saya kalau masuk stasiun MRT bisa antri? Kenapa saya kalau masuk ke stasiun MRT bisa tepat waktu? Kenapa saya bisa bersih? Karena kalau saya tidak antre, saya akan diketawain oleh orang sepinggir saya. Karena saya tidak bersih, semua orang bersih. Itulah yang disebut sistem. Teman-teman sekalian, budaya teorinya dibangun oleh values, oleh tata nilai. Dan gambar besarnya Pak Kus, besarnya tata nilai bangsa ini adalah Pancasila. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ketika Pak Kus memberi tugas kepada saya untuk bicara mengenai nilai-nilai integritas dan Pancasila, saya buka-buka buku Pancasila saya. Di situ ada 45 butir-butir pengalaman. Itu kalau dalam bahasanya Pak Tommy itu yang disebut sebagai key behaviors. Ketika ada values, ada key behaviors. Kalau itu diinternalisasi secara benar, insya Allah, maka budaya itu akan timbul. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Nanti susah nyarinya Pak Bos. Selamat siang. Luar biasa ya.
Ini Bapak dan sekalian, seorang engineer ya punya kemampuan yang luar biasa dalam storytelling. Ini menarik ya menurut saya. Jadi ini dalam teori saya untuk bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kayak yang tadi Pak, susah sampai orang engineer disuruh ke SDM, tapi ternyata sekarang menjadi guru besar SDM, kan begitu, luar biasa. Oke, teman-teman, ini pemantik tadi sudah menyampaikan ya, dari Pak Tommy, dari Pak Sus ya, yang intinya tadi Pak Tommy menyampaikan ada gagasan bahwa orang itu diilhami dari niatnya, punya kemauan, integritasnya dan keberaniannya seorang Artijo tadi. Kemudian Pak Sus memantik dengan bahwa negara ini kalau mau maju ya istilahnya harus membangun infrastruktur, dan ternyata infrastruktur sudah kita lihat ada beberapa yang sukses lah untuk menghantar orang ini menjadi berperilaku baik ya. Contohnya tadi karena ada sistem yang baik, akhirnya orang itu ya berperilaku mau tidak mau menjadi baik kan begitu. Nah ini perlu kita diskusikan bersama.